Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yakfiru dzunuba illa anta. Hadirin para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat dan barokah insyaallah. Tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu, setiap saat kita diberikan kebahagiaan oleh Allah taala. Kalau kita hitung nikmat Allah Ta'ala, rasanya kita tidak pernah mampu menghitung nikmatnya. Dan Allah Ta'ala tidak meminta kita menghitungnya, tetapi kita diminta selalu mensyukuri nikmat Allah. Maka ada nasihat yang terbaik dari Rasulullah SAW. Selepas kita salat, jangan pernah tinggalkan doa yang mulia ini, kata beliau, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dulu sahabat Mu'ad bin Jabal ini yang didawamkan, Bu. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu, mensyukuri karuniamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau seseorang sudah mencapai usia arba'in. Ya, arba'in itu berapa? Ibu-ibu udah sampai arba'in belum? Belum ya, alhamdulillah. Ada yang belum arba'in di sini, Bun? Arba'in berapa, Bun? 40. Berarti masih 30 tahun ya, Bu ya? Baik, kan ada doa di situ kan? Kalau usia sudah arba'in di surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-15, apa doanya? Ternyata minta syukur kepada Allah kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, maka kalau kita mohon doa ini di usia kita sudah 40 tahun, insya Allah mudah-mudahan usianya penuh dengan keberkahan, ya. Maka tidak ada yang terbaik yang kita mohonkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin para ummahat, ibunda semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tema kita pada hari ini kita akan coba memahami bagaimana meraih kebahagiaan dan kebaikan dalam hidup. Ya. Kenapa tema ini menjadi penting, ibunda? Yang kita cari itu bukan hanya kebahagiaan, tapi juga kebaikan. Ada orang yang bahagia, tetapi kebahagiaan tidak mendatangkan kebaikan. Ya, Bu ya? Ada orang yang merasa bahagia, tetapi kebahagiaan tidak mendatangkan kebaikan. Oleh karenanya kebahagiaan dan kebaikan itu disebutkan di dalam ya bahasa Arab dengan kalimat hasanah. Ya, hasanah itu bahagia dan kebaikan. Ya, Bu ya. Jadi kalau ada namanya Ibu Hasanah, itu ibu itu udah pasti itu ibu itu orangnya bahagia dan ada di sini Ibu Hasanah ada. Ya. Makanya doa yang terbaik waktu tawaf, ya. Ustaz doakan ibunda mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan ke Baitullah, Bun ya.
Ya, jadi ketika orang itu tawaf di Baitullah, di antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya cuma satu, nggak ada doa yang lain, Bu. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan kebaikan di dunia. Berikanlah kami kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Berarti hasanah itu ibunda tidak hanya mengejar kebahagiaan, tetapi juga mengejar apa? Kebaikan. Orang kan terkadang suka berpikir bagaimana bahagianya. Apalagi standar bahagianya itu berbeda-beda masing-masing orang gitu, Bu. Ya, ada yang mungkin melihat kebahagiaan itu apabila meraih ini. Ya. Ada juga orang melihat bahagia itu apabila mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi yang kita mohonkan kepada Allah bukan hanya kebahagiaan, tapi bagaimana kebahagiaan itu juga membawa kepada apa? Kebaikan. Makanya hasanah itu adalah Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, dan dalam kebahagiaan Allah Ta'ala memberikan juga apa? Kebaikannya. Mari kita buka Al-Quran ibunda. Dalilnya adalah surah An-Nahl pada ayat yang ke-97. Silakan ibunda dibuka Al-Qurannya. Surahnya adalah surah An-Nahl pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Mohon kita perhatikan ayatnya bunda ya. Silakan boleh dibaca terjemahannya bun ya. Surah apa tadi? Surah An-Nahl pada ayat 97. Mohon ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan dari laki-laki maupun perempuan yang keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berangkat dari balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Baik, mohon kita pahami ayatnya bunda. Man amila, siapa saja yang beramal, tanpa terkecuali bunda ya, barang siapa yang beramal salihan, amalnya itu amal yang soleh, amal yang baik. Baik yang hubungannya hablum minallah ataupun yang hubungannya hablum minan nas. Baik amalan itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Baik amalan itu besar nilainya atau mungkin kecil nilainya menurut manusia. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh. Min dzakarin au untha, baik dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan. Berarti dalam beragama itu tidak dibedakan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Betul Bu? Tidak ada beda dalam beragama antara laki-laki dan perempuan. Berarti setara kedudukan wanita dengan laki-laki di dalam masalah agama. Dan bahkan bisa jadi, mohon maaf, wanita bisa saja lebih mulia, lebih baik ibadahnya dibandingkan dengan laki-laki. Bisa jadi semangatnya seorang wanita itu lebih besar semangatnya dalam kebaikan dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kenapa ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ibunda yang kita baca sirahnya, beliau itu adalah seorang alim, seorang ulama, menjadi gurunya para sahabat. Jadi Aisyah setelah wafatnya Rasul itu bunda ngajarkan kepada para sahabat, meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Masya Allah ibunda, ada satu catatan sejarah ibunda ya. Rasul waktu wafat itu ibunda, kan di mana Nabi itu wafat, di situ dimakamkan bun. Di mana Nabi itu wafat, di situ dimakamkan bun. Dan Aisyah radhiyallahu anha berada di ruangan rumah beliau, di samping beliau di situ ada makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bunda usah sarankan kalau ke Madinah itu ada museum Rasulullah Bu.
baru dibuka beberapa bulan terakhir Bunda ya. Itu khusus menampilkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Namanya Mathafun Nabi SAW. Ternyata di situ diceritakan di dalam di dalam riwayat yang sahih. Jadi Aisyah itu rupanya ibunda beliau setelah wafatnya Nabi tetap tinggal di rumah beliau, dan di situ di samping beliau makamnya Rasulullah SAW. Bayangkan rumahnya sederhana pun. Mungkin 4 meter kali berapa gitu. Ya Bu ya. Tapi dengan penuh kesederhanaannya Ummul Mukminin menjadi guru besar para sahabat, dan beliau meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan Ummul Mukminin Aisyah itu Bunda tercatat perawi hadis terbaik kedua setelah Abu Hurairah. Jadi urutan pertama itu perawi hadis terbaik itu Abu Hurairah. Baru yang kedua Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bisa jadi wanita itu dengan kemuliaannya lebih mulia dibandingkan laki-laki. Karena dalam beragama itu tadi sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki dan wanita itu dibedakan cuma dalam 2 hal aja, Bun. Ya, dalam 2 hal aja bedanya, Bun. Pertama di dalam masalah warisan. Beda nggak laki dan perempuan? Beda. Ibu-ibu nggak boleh protes, Bun ya? Ya Bundanya nggak boleh protes. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki atau anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian daripada anak perempuan. Berarti laki-laki dan perempuan dibedakan oleh Allah Ta'ala hanya pertama dalam masalah warisan. Ibu-ibu nggak boleh protes, Bu. Itu memang otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki wajar kalau dikasih 2. Perempuan dapat berapa, Bu? 1 bagian. Karena kan laki-laki banyak kewajibannya, dia punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, dan seterusnya. Wajar kalau ketika dapat warisan, laki-laki diberikan 2, sedangkan wanita diberikan apa? Maka adilnya Allah itu tidak mesti sama, Bun. Adilnya Allah memberikan sesuatu sesuai dengan porsi yang dibutuhkan, Bun. Baik, jadi bedanya laki dan perempuan itu pertama, Bunda, hanya pada masalah warisan, Bun. Yang kedua, bedanya adalah pada masalah persaksian. Jadi kalau di pengadilan, seorang laki-laki itu sama artinya saksinya dengan 2 perempuan. Jadi kalau 2 perempuan bersaksi, itu sama dengan 1 laki-laki, Bu. Kenapa Ustadz dalam persaksian itu wanita disuruh 2 persaksiannya 2 orang? Karena wanita menggunakan perasaan. Kalau laki-laki menggunakan apa, Bu? Logikanya, Bu. Mereka kalau laki-laki itu suka kalau mau ngeluarkan statement selalu menggunakan apa? Nunjuk mana, Bu? Akal kan? Kalau perempuan dipegang di dadanya, perasaan. Ya. Karena memang laki-laki kalau dia memberikan persaksian itu menggunakan logika. Kalau ibu-ibu, perempuan menggunakan apa? Perasaan. Apalagi kalau dia bilang kasihan kan? Penjahat aja masih dibilang kasihan sama ibu-ibu. Kasihan. Karena menggunakan apa? Perasaan. Nah, sedangkan dalam pengadilan itu tidak melihat perasaan. Yang dilihatlah bukti. Kalau buktinya salah, ya salah. Kalau memang buktinya benar, dia benar. Nah, oleh karena persaksian, wanita tidak cukup 1 persaksian, tapi mesti 2 perempuan, itu sama dengan 1 laki-laki yang bersaksi. Cuma itu bedanya ibunda dalam syariat, bahwasannya bedanya yang pertama hanya di masalah warisan, laki-laki dapat 2, wanita dapat berapa? 1. Kalau dalam persaksian, wanita 2, laki-laki 1 persaksian. Baik, tetapi dalam semua hal ibunda sama laki dan perempuan. Bisa jadi lebih mulia wanita di sisi Allah Ta'ala. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, Bunda, ada 4 wanita yang terbaik. Mohon ditulis, Bunda, ada 4 wanita paling terbaik penghuni surganya Allah. Pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ini wanita yang paling terbaik, Bunda, yang menjadi nanti wanita pemimpin surganya kalangan wanita. Pertama Khadijah. Nah, nanti Bunda kalau umrah di Mekah itu ada museum namanya Mathaful Wahyu, Museum Wahyu. Di situ akan mengisahkan tentang sosok Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana perannya beliau ketika turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Namanya Mathaful Wahyi. Wanita yang pertama namanya siapa? Khadijah. Yang kedua adalah wanita yang terbaik Fatimah radhiyallahu anha.
Fatimah ini siapa bunda? Putri baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan Fatimatuz Zahra. Putri daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wanita terbaik dari penghuni surganya. Wanita yang ketiga yang terbaik ialah Maryam. Ya, Maryam berarti ibu daripada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, yang terakhir, Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini siapa bunda Asiyah? Istrinya Fir'aun. Jadi ada 4 wanita yang paling terbaik. Pertama Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Fatimah radhiyallahu anha, yang ketiga adalah Maryam bintu Imran, dan yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim adalah istrinya Fir'aun. Ini apa namanya? 4 wanita yang paling mulia daripada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayatnya tadi. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Barang siapa melakukan kebaikan dari laki-laki dan juga perempuan. Wa huwa mu'minun, dan ia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan iman. Berarti amal itu akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan apa, Bun? Iman. Amal akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan iman. Salat yang diterima oleh Allah kalau didasari dengan iman. Zakat yang dikeluarkan akan diterima oleh Allah kalau didasari karena iman kita kepada Allah. Ramadan yang dijalankan akan menjadi diterima oleh kalau dijalankan karena faktor apa? Iman. Haji dan umrah diterima oleh Allah kalau dijalankan karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang ibunda berbuat baik bukan karena dasar iman. Mungkin dia dasarnya karena apa? Basyariyah. Basyariah itu ya karena kemanusiaan aja, Bu. Contoh, saya contohkan ibunda. Tidak sedikit orang sekarang di dunia itu peduli kepada Palestina. Bahkan aktivis kemanusiaan itu bukan hanya Muslim, Bun. Kemarin mungkin kita lihat berita ibunda, ada berapa aktivis perdamaian, ya, itu mereka berjalan dari negara mereka, bahkan ada yang menggunakan kendaraan dari negara mereka hanya untuk parade menuju Gaza. Betul nggak, Bu? Dan ternyata aktivis itu bukan hanya Muslim, tidak sedikit banyak yang non-Muslim, ya, dari negara-negara Eropa, Asia, dan Afrika. Dan kalau nggak salah ada artis yang ikut tapi tertahan sepertinya di di Mesir, ya. Itu ibunda yang peduli itu ternyata bukan semata-mata karena iman, ada yang pedulinya karena basyariah, karena kemanusiaan saja. Tetapi kalau orang beriman peduli kepada Palestina, itu karena 2 sebabun. Pertama, karena basyariah, karena kemanusiaan. Dan yang lebih dari itulah karena faktor keimanan dan akidah. Jadi, orang peduli kepada Palestina itu ibunda, dorongannya bisa 2. Bisa saja basyariah, kemanusiaan, tapi juga bisa 2 hal. Basyariah dan keimanan. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ketika melakukan amal soleh itu dasarnya karena iman kepada Allah Subhanahu. Karena Allah Ta'ala perintahkan kita untuk peduli kepada sesama, Bu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara tanpa kita lihat dia dari mana asalnya, apa bahasanya, apa latar belakangnya. Kalau dia beriman kepada Allah, dia satu akidah, satu keimanan, dan dengan kita wajib kita peduli. Ini kurang lebih makna ayat ini, Bunda. Berarti dasari iman itu karena apa? Amal itu karena iman kepada Allah. Wa huwa mu'minun, karena dia beriman. Ada enggak ibunda orang berbuat baik tapi karena bukan dasar iman? Banyak. Yang peduli, yang care itu, Bunda, ternyata bukan karena faktor iman. Mungkin karena apa, Bun? Dia merasakan setiap berbuat baik, hatinya jadi senang, hatinya jadi bahagia. Asal dia berbagi, senang hatinya. Berarti bukan dasarnya apa? Iman. Kalau kita adalah ketika kita memiliki kepedulian itu, kita memiliki 2 hal. Basyariah, kepedulian karena kemanusiaan tadi, dan juga adalah karena keimanan kita. Dan ibunda orang nolong itu kan nggak nanya agama dulu, Bu. Contoh, ibunda ada terjadi musibah kecelakaan di jalanan. Ibunda apakah kita tanya dulu orang yang kita tolong tuh, Pak, mohon maaf agamanya apa ya? Ibu tanya dulu nggak? Apa agamanya? Kan nggak. Atau apa mazhabnya? Tanya nggak lu apa mazhabnya? Kan enggak. Mazhab itu alirannya, Bu.
Apa mazhab fikihnya apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali? Kan kita tanya. Atau kita tanya nggak dari organisasi mana ini yang kena musibah? Kan kita nggak tanya. Kenapa kita nggak tanya ibu-ibu? Kenapa kita nggak tanya ketika ada orang yang tertimpa musibah, kecelakaan, kita bantu, kita tolong? Kenapa kita nggak tanya itu semua, Bun? Karena yang mendasarnya adalah keimanan kita. Terlepas dia akidahnya apa, terlepas dia agamanya apa, terlepas mungkin dia bahasanya apa, tetapi karena motivasi iman kepada Allah Ta'ala kita peduli kepada orang tersebut. Kan gak nanya agama dulu kan, Bu ya? Itu kalau orang nanya agama dulu, Bu, nanti banyak orang kecelakaan gak ada nolong, Bu. Ya, Bu ya, inilah Masya Allah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa mu'minun. Dasar berbuat baik itu adalah karena faktor apa? Keimanan. Apa yang Allah Ta'ala berikan? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Kami akan memberikan kepada ia kehidupan yang baik, kebahagiaan dan kemuliaan. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami membalas mereka dengan pahala yang lebih baik. Bayangkan ibunda satu kebaikan dibalas menjadi 10 kali lipat. Ibunda sekali berbuat baik, Allah Ta'ala balas 10 kali kebaikan. Ibunda berselawat kepada Nabi sekali salawat, Allah Ta'ala balas 10 kebaikan pun. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Dalam hadis sahih ya, siapa yang berselawat sekali kepada Nabi, Allah Ta'ala memberikan 10 kali kebaikan. Masya Allah ibunda, ada satu sejarah yang mulia ya. Bagaimana makhluk Allah Ta'ala yang lain saja, itu begitu bahagia dengan Rasulullah SAW. Ibunda tahu nggak dulu mimbar sebelum ada mimbar sekarang di Nabawi itu, Bunda? Ustaz mau tanya ibunda, apakah mimbarnya Nabi itu adalah memang mimbar dari dulu atau sebelum ada mimbarnya Rasulullah SAW? Ternyata Bunda, sebelum ada mimbarnya Nabi, itu Rasul dulu kalau membacakan khutbah, itu beliau bersender di pelapah kurma atau di batang kurma, Bun. Karena orang kan kalau khutbah itu harus di tempat yang agak tinggi dan harus ada tempat bersandar, Bun. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Satu ketika para sahabat mengatakan gini, ya Rasulullah, kami akan membuatkan mimbar kepada Anda menggantikan posisi batang pohon kurma tadi. Jadi batang pohon kurma tadi yang dijadikan untuk khutbahnya Nabi akan diganti dengan apa? Mimbar. Apa yang terjadi, ibu-ibu? Ketika para sahabat sudah menyiapkan mimbar untuk Nabi SAW, tiba-tiba keluar suara dari batang pohon kurma itu seperti bayi yang menangis. Bayangkan ibu. Kenapa dia menangis, ibunda? Seakan-akan dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah SAW. Bayangkan. Apa kata Rasul? Kalau saya tidak sentuh itu batang pohon kurma itu, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kalau tidak disentuh oleh Nabi SAW dan diminta diam oleh Nabi, itu batang pohon kurma akan menangis sampai hari kiamat. Karena kenapa? Saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka untuk mengenang daripada batang pohon kurma tadi yang diganti oleh mimbar itu, Bunda, itulah menjadi batas daripada raudhah. Maka kata Rasul, raudhah itu adalah antara mimbarku dengan rumahku. Itu kan kata Rasul, Bu ya? Antara mimbarku dengan rumahku, itu yang disebut dengan raudhah. Karpetnya persis dengan Masjid Al-Muhajir ini raudhah. Yang warnanya hijau begini nih. Itu raudhah, Bu. Antara mimbarku, kata Nabi, dengan rumahku, itulah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut raudhah itu apa? Taman surga. Bayangkan batang pohon kurma saja bersedih, menangis karena berpisah dengan Nabi SAW. Hanya gara-gara diganti dengan mimbar, Bu. Coba kalau Rasul tadi tidak menyentuh itu batang pohon kurma dan minta dia diam, minta dia berhenti menangis, dia akan menangis, kata Rasul, sampai yaumul qiyamah. Seakan-akan dia tidak rela untuk digantikan dengan apa? Mimbar. Dia kepingin kalau batang pohon kurma itulah terus tempat bersandarnya baginda Nabi SAW. Jadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum. Tadi dibalas pertama berapa kali kebaikan, Bun? 1 menjadi 10 kebaikan. Ada kebaikan ibunda yang Allah Ta'ala balas sampai 700 kebaikan. Itu apa, ibunda? Pahala sadaqah. Itu dibalas oleh Allah Ta'ala menjadi 700 kali kebaikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi sedekah itu ibaratnya satu biji, kata Nabi. Satu biji itu menumbuhkan berapa tangkai, Bun? 7 tangkai. Dalam satu tangkainya terdapat 100 biji. Berarti satu sedekah pahala yang Allah Ta'ala siapkan 700 kebaikan. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal dunia, kata Nabi, dia minta untuk diakhirkan hayatnya, diakhirkan kehidupannya, diakhirkan dia punya ajalnya. Untuk apa? Fa'as-saddaqanna wa akum minas salihin. Untuk bisa bersedekah dan juga tergolong orang-orang soleh. Jadi ketika orang sakaratul maut nanti, Bunda, itu orang minta supaya bisa kembali ke dunia. Keinginannya supaya apa? Sedekah. Dan tergolong menjadi orang-orang yang salehah. Itu keinginannya. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Kemudian balasan yang ketiga berikutnya, Ibunda. Ada balasan yang Allah Ta'ala berikan unlimited. Apa unlimited, Bun? Bun, apa balasan yang unlimited itu apa, Bunda? Balasan pahala yang tak terbatas. Unlimited kebaikannya, Bun. Berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Kalau udah bilang wallahu a'lam itu apa maknanya, Bun? Bun, apa artinya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu, Bu. Allah yang lebih tahu, Bu. Ya? Apa kebaikannya, Bunda? Cuma 3 amalan sabda baginda Rasulullah SAW. Pertama, as-saimuna, pahala orang-orang yang menjalankan puasa. Baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Contoh misalnya di bulan Muharram ini ada puasa, Bunda, ya. Tapi sudah lewatkan beberapa hari yang lalu, namanya puasa Ashura. Tanggal berapa, Bun? 10 bulan Muharram, ya, puasa Ashura. Cuma bagusnya Ashura itu, Bunda, sunnahnya adalah berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Karena kenapa? Karena supaya menyelisih daripada puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sampai sekarang di Israel itu, tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu peristiwa terjadi pada tanggal 10 Muharram. Sebagai rasa bersyukurnya Nabi Musa alaihissalam, beliau menjalankan puasa sunnah. Puasanya Nabi Musa inilah yang dikenal berikutnya dengan puasa Ashura. Pahami, Bunda? Dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Allah Ta'ala keluarkan dia dalam kegelapan, itu terjadi juga pada tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa terjadi di bulan Muharram, Ibunda, ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilemparkan di dalam sumur oleh saudaranya, kan saudaranya mengira Yusuf sudah apa, Bun? Udah mati. Ternyata ada kafilah dagang lagi cari air, ya, ambil air di sumur itu, ternyata begitu dinaikin itu timbanya, ternyata ada anak di situ. Siapa yang di situ di dalam sumur itu? Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Muharram. Ya, Bu, ya, ini bulan Muharram banyak peristiwa bersejarah, Ibunda. Nabi Nuh alaihissalam itu diselamatkan beliau dengan orang beriman terjadi pada bulan Muharram. Karena yang selamat itu cuma yang berada di dalam kapal itu, ya, atau perahu itu yang selamat, Bun. Sampai kemudian Nabi Nuh mengatakan, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Satu-satunya bacaan di dalam Al-Quran, Bunda, yang boleh dibaca itu cuma pada Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafur. Namanya imalah dalam Al-Quran. Nggak boleh dibaca majroha, Bu. Betul? Itu tulisannya kan majroha itu. Kalau tulisan harfiahnya Bismillahi majroha. Tapi cara bacanya bukan majroha, majriha. Jadi kalau ada orang bilang mau kemana, itu berarti dari situ, Pak. Kan di Betawi begitu kan? Mau kemana, mau kemana. Itu dari situ, Bu. Iya. Iya. Ya, itu imalah namanya dalam bahasa Arab itu, Bunda. Jangan-jangan bahasa Betawi itu diambil dari situ, Bu. Ya, dari apa, Bu? Dari Al-Quran. Mau kemana, ya. Ada apa, ya, Bu, ya. Itu imalah namanya, Ibunda. Ya. Baik. Jadi ada kebaikan yang Allah Ta'ala balas tadi tanpa terbatas, unlimited, ya. Pertama, apa? As-shaimin, pahala puasa. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, dan seterusnya. Itu semua diberikan pahala tanpa terbatas.
Maka ibunda salah satu pintu kebaikan bagi wanita adalah menjalankan puasa, ya, terutamalah puasa Ramadannya. Kalau dia jaga puasa Ramadannya, kata Rasul, Allah Ta'ala bukakan pintu surga dari mana saja yang dia inginkan untuk memasukinya. Menjaga puasa Ramadannya. Yang kedua, pahala yang kedua yang tidak terbatas, yang unlimited itu adalah as-sabirina, pahala orang-orang yang bersabar. Ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala berikan pahala unlimited, tanpa terbatas. Pahala orang-orang yang apapun bersabar. Ketika ada musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ini kalimat bagus dibaca ibunda, ya. Kata Nabi, ibunda, kalau orang tertimpa musibah lalu dia membaca kalimat tadi, Allah Ta'ala akan gantikan dengan lebih baik dalam kehidupannya. Apapun bentuk musibahnya akan digantikan dengan lebih baik oleh Allah. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Tapi diucapkan dulu kalimat innalillah dulu, Bu, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Dan ingat ibunda, kalimat innalillah tidak hanya identik dengan orang yang meninggal dunia. Kita kan biasanya kalau dengar innalillah itu konotasinya apa, Bun? Orang meninggal dunia. Kalau orang sakit boleh nggak kita bilang innalillah? Hah? Sakit, dia ketimpa musibah sakit, boleh nggak kita bilang innalillahi wa inna? Boleh nggak? Secara umum boleh, Bu. Cuma kalau kita dengar ada orang sakit, kita bilang innalillah, diprotes ibu-ibu. Ini jangan-jangan didoain buat apa, Bu? Ya, biar cepat wafat ya. Dalam bahasa itu biasa, Bun. Orang terjadi kecelakaan, innalillah. Orang tertimpa sakit, jatuh sakit, innalillah. Biasa, kalimat innalillah itu kalimat yang konotasinya adalah kita ini milik Allah. Kalau sudah milik Allah Ta'ala, ibunda, yang namanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, suatu saat diambil, suatu saat kita dikasih sama Allah. Kita diberikan oleh Allah, tapi juga suatu saat kita harus siap apa, Bun? Suatu diambil lagi, ya, karena namanya milik Allah. Innalillah. Cuma udah konotasi di kita ini, kalau innalillah biasanya apa, Bun? Meninggal dunia. Ya, Bu, ya. Padahal kalimat innalillah itu adalah kalimat amah, kata Pak. Bisa dipakai untuk apa saja, Bu. Ibunda tertimpa musibah, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Nah, tambahkan dengan doa tadi, ya. Mohon ditulis doanya, ibunda. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Jadi setelah innalillah, ya. Jadi innalillah dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa doanya berikutnya? Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Satu lagi, sekali lagi. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sudah? Coba kita baca sama-sama dulu, bunda, ya. Coba ikuti nih, bunda, doa yang disunahkan Nabi SAW. Allahumma jurni, silakan. Fi musibati wakhluf li khairan minha. Baik, kita ulangi sekali lagi. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, jadi arti doa ini adalah, ya Allah, berikanlah pahala pada setiap musibah yang aku alami. Ya Allah, berikanlah pahala pada setiap musibah yang aku alami. Dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik di sisimu. Dan berikanlah ganti yang lebih baik di sisimu. Satu lagi, sekali lagi. Ya Allah, berikanlah pahala pada setiap musibah yang aku alami. Musibah apapun, ibunda, meninggal dunia atau musibah sakit, ya. Kita mohon dari ujian itu Allah Ta'ala berikan pahala. Ya Allah, berikanlah pahala pada setiap musibah yang aku alami.
dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Karena apa ibunda? Kalau kita mengikhlaskan sesuatu, melepaskan sesuatu karena Allah, Allah Ta'ala akan ganti lebih baik, Bu. Terkadang dalam hidup itu kita sering mengalami kayak begitu, Bun, ya. Di awalnya mungkin kita tertimpa musibah, ada hal yang mungkin kita harapkan, tapi kemudian belum tercapai, Bun. Ternyata Allah Ta'ala ganti dan lebih baik, Bu. Contoh, makanya Bunda, kalau dalam setiap hal itu harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Contoh, kita berharap anak kita masuk di satu perguruan tinggi misalnya, Bun. Betul, Bu? Terkadang yang nama harapan itu kepingin kalau itu yang kita terwujudkan, Bun. Tapi ternyata mohon maaf sudah ikhtiarnya maksimal, doanya udah cukup, tetapi toh juga belum diterima. Tapi ternyata Masya Allah, Allah Ta'ala siapkan ada lebih baik daripada sebelumnya, diterima di kampus yang lain. Bisa jadi kampus yang diterima ini adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dalam setiap takdir kehidupan kita ini, Bunda. Bahkan terkadang keterlambatan saja menentukan takdir manusia. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Seperti kejadian beberapa waktu lalu ada pesawat India itu, terjadi musibah. Ada wanita, Bunda, itu telat cuma 10 menit penerbangannya telat, Bu. Tapi menentukan jalan hidupnya, Bun. Maka Bunda, kalau suatu saat terjadi mungkin keterlambatan, husnudzon kepada Allah. Ya mungkin ada kebaikannya. Kalau kita sih pasti kepinginnya ya kalau kita naik pesawat ya kita bisa terbang gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ibu-ibu. Terkadang mau di delay pesawat aja mungkin mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu, Bu. Karena kaitannya takdir itu kan sesuatu yang Allah Ta'ala rahasiakan, ibu-ibu. Coba kalau kita telat biasanya pasti menggerutu kan? Tiket udah pasti hangus. Tapi kira-kira orang tadi itu ucapannya apa, Bu? Yang telat tadi 10 menit itu bilangnya apa, Bu? Enggak bilang innalillah ya, Bu ya. Bilangnya apa, Bu? Alhamdulillah. Hanya dengan keterlambatan itu Allah Ta'ala merubah takdirnya, Bu. Kan cara Allah Ta'ala menyelamatkan hambanya beragam, Bu. Ya. Jadi sehingga yang perlu dibangun itulah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terutama ibu-ibu mungkin sekarang anaknya lagi memilih kampus, memilih tempat kuliah ya. Kan terkadang kita ini sebagai orang tua, anak yang mau kuliah, tapi kita yang pusing gitu, Bu. Betul ya, Bu ya? Ya. Betul nggak, Bun? Anak kita ujian yang pusing siapa, Bu? Emaknya kan? Makanya emaknya malamnya tahajud, baca Quran, zikir, puasa sunnah, Senin, Kamis gitu kan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan buat anak-anak kita, Bu. Ya, dan insya Allah kebaikan orang tua itu akan berpengaruh, Bunda, kepada anak-anak, Bu. Makanya para ulama terdahulu, ada kisah di zaman salafus saleh ya, Bun. Ada seorang tabi'in, Ibunda, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, hampir 40 tahun gak pernah tinggalkan tahajud. Tidak pernah tinggalkan tahajud. Padahal tahajud hukumnya sunnah. Bukan wajib ya. Tapi seorang tabi'in ini tidak pernah meninggalkan sholat malam tahajud 40 tahun, Bun. Tidak pernah tinggalkan. Satu ketika ditanya oleh keluarganya, wahai si fulan, kenapa anda tidak meninggalkan sholat tahajud ini? Hampir 40 tahun tidak ditinggalkan. Apa kata orang tabi'in ini? Saya melaksanakan tahajud yang mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai, dan tahajud inilah memberikan keberkahan untuk keluargaku, katanya. Bayangkan kita tahajud, tetapi dampaknya buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat kehidupan kita. Jadi bukan hanya amal saleh saja, tapi dampaknya kepada keturunan kita. Bisa jadi seorang ibu yang bangun di malam hari, sholat tahajud, sholat malam, dia baca zikir, dia berdoa, baca Quran, tanpa terasa keberkahan buat anak-anak kita, Bu. Keberkahan untuk keluarga. Bisa jadi anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala berkat daripada kesolehan orang tuanya. Ya, maka itulah makna wa aslih li fi dzurriyyati. Kebaikanku ini ya Allah mudah-mudahan mengalir menjadi kemaslahatan buat anak keturunanku. Anak kita belajar, tugasnya mereka belajar, berikhtiar. Kita sebagai orang tua tugasnya apa? Menjaga hubungan hablum minallah kita. Insya Allah kalau itu dijaga, Ibunda, banyak kemudahan yang Allah Ta'ala berikan buat anak-anak kita. Bisa jadi kebaikan buat anak itu datang dari mana? Dari diri kita sebagai orang tua. Baik, itu tadi amalan yang kedua yang pahalanya tidak terbatas itu as-sabirin, pahala orang-orang yang apa? Bersabar. Yang ketiga, ada amalan kata Nabi yang pahalanya tidak terbatas, unlimited.
Al-'afina 'anin nas, memaafkan kekhilafan orang lain, kesalahan orang lain. Memaafkan. Memang berat memaafkan, Bu. Tetapi di balik beratnya itu insya Allah kebaikan pun juga besar yang Allah Ta'ala siapkan. Ya, al-'afina 'anin nas. Karena yang memaafkan biasanya Bunda, kalau dia salah nanti mudah dimaafkan oleh orang lain, Bu. Maka biasakan memaafkan, Bu. Ya. Jangan ego, ya. Kalau ego itu ya nanti kita salah juga mau minta maaf sama orang susah. Tapi insya Allah kalau kita belajar memaafkan orang lain, maka mudah juga kita dimaafkan bila satu saat kita melakukan satu kesalahan. Karena sunnatullah kehidupan itu pasti ada, Bun. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasannya kebaikan itu pasti apa? Kebaikan. Ya. Baik, mohon ditulis hadisnya Ibunda. Ini ciri-ciri kebahagiaan dan kebaikan Ibunda ya. Pertama, hadis yang pertama diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Boleh disingkat Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Atau kalau Ibunda mau singkat, dari Ibnu Umar. Ya, jadi boleh Abdullah bin Umar, boleh Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berbahagialah orang yang berislam. Sungguh berbahagialah orang yang berislam. Sudah Ibunda? Dilanjutkan Ibunda, memperoleh kecukupan rezeki. Memperoleh kecukupan rezeki. Dan memperoleh apa tadi Bunda? Kecukupan rezeki. Bukan kaya ya, tapi cukup. Ya, baik. Kemudian berikutnya, dan dianugerahi sifat qanaah, ya. Dan diberikan sifat qanaah atau dianugerahi sifat qanaah atas segala pemberian Allah. Dan dianugerahi sifat apa Bun? Qanaah atas setiap pemberian Allah. HR Ahmad, hadis sahih riwayat Ahmad. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi Bunda. Tanda kebahagiaan dan kebaikan itu pertama berarti Bunda, man aslama, siapa yang diberikan hidayah iman dan Islam. Jadi siapa saja kalau diberikan iman dan Islam oleh Allah, dialah manusia yang paling berbahagia di dunia ini, Bu. Tidak ada orang yang paling berbahagia di dunia kecuali orang yang telah diberikan iman dan Islam oleh Allah. Karena iman Islam itu tidak diberikan kepada semua orang, Bun. Ya, Allah Ta'ala kasih kepada yang dikehendaki. Allah Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Ta'ala takdirkan. Jangankan begitu Ibunda, pamannya Rasul saja sampai akhir hayatnya tidak mampu untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal dijamin kalau seandainya kata Rasulullah SAW, wahai pamanku kalau engkau ucapkan kalimat la ilah, aku menjadi pembelamu nanti pada hari kiamat. Tapi rupanya waktu mau wafatnya Abu Thalib itu dikelilingi bukan hanya oleh Rasulullah, bukan oleh orang-orang yang beriman, tokoh kafir Quraisy pun juga kumpul di situ. Untuk apa tujuannya? Untuk merusak konsentrasi daripada Abu Thalib supaya di akhir hidupnya tidak dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan Islam beriman kepada Allah. Makanya kan orang kafir Quraisy mengatakan apa? Ya, atarda an targhabu millati Abdul Muttalib, apakah engkau rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Jadi di satu sisi Abu Thalib dibisikkan kalimat la ilaha illallah, tapi di sisi yang lain dibisikkan apa? Apakah engkau rela untuk meninggalkan agama nenek moyangmu yang dalam keadaan musyrik kepada Allah Ta'ala? Berarti kan seakan-akan Abu Thalib berada di antara apa, Bun? Dua pilihan kan? Satu pilihan mengajak kepada keimanan, satu pilihan mengajak kepada apa? Kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Dan ini menjadi terkonfirmasi Ibunda, syaitan tidak akan pernah meninggalkan manusia sampai detik terakhir hidupnya, Bu.
Jangan dikira ibunda begitu orang sakaratul maut ibunda akan selesai semuanya pun. Ya. Jadi sampai orang menghadapi ajalnya pun saja masih ya syaitan iblis untuk menggoda siapa? Manusia. Supaya dia tidak wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Berarti pantas Al-Quran mengatakan tidak ada musuh yang paling nyata itu kecuali iblis kan? Padahal kita nggak lihat. Tetapi dia sampai menggoda manusia sampai pada penghujung kehidupannya. Bukan hanya waktu masih sehat, masih lapang, masih dia hidup normal. Pada saat sakratul maut justru di situ yang diharapkan supaya manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh siapa tadi, Bun? Pamannya Rasulullah, Abu Talib. Padahal bagaimana perjuangannya Abu Talib, bagaimana cintanya Abu Talib kepada, bagaimana pembelaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi di akhir hidupnya pun juga tidak bisa mengucapkan kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang pertama, Bunda. Kebahagiaan itu kata Rasulullah SAW adalah keislaman yang Allah Ta'ala berikan. Maka Islam yang Allah Ta'ala berikan ini, Bunda, dijaga, dirawat iman Islam kita. Ya. Dan kita terlahir alhamdulillah dari orang tua yang beriman, ya. Hidup di dalam lingkungan keimanan ini kita bersyukur. Mungkin ada di antara saudara kita, Bunda, dia mencari hidayah iman Islam itu mungkin harus perjuangan dulu. Dulu ada sahabat namanya, nanti boleh dibaca sejarahnya Ibunda, namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu, Bunda, untuk dapat hidayah Islam itu, Bunda, dia pindah dari satu negara ke negara yang lain, pindah dari satu negara ke negara yang lain, hanya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan sampai menjadi budak, dipindahkan dari satu negara ke negara yang lain, hanya untuk bisa sampai ke kota Rasulullah, kota Madinah, dan menyatakan imannya kepada baginda Nabi SAW. Sahabat itu namanya Salman Al-Farisi. Maka Rasul memuji, Bun, lau kana al-Islam fi thuraya lana lahu Salman. Kalau Islam itu berada di puncaknya bintang, kata Rasulullah SAW, pasti akan dikejar oleh Salman Al-Farisi. Semangat untuk mencari hidayah, Ibunda. Ya, kita Masya Allah, Alhamdulillah, hidayah itu sekarang dekat dari kita, Bu. Betul ya, Bu, ya? Ya, ta'lim ada di mana-mana, kajian ada di mana-mana, ya, syiar Islam ada di mana-mana. Tinggal kita makmurkan saja. Salman untuk dapatkan hidayah Islam itu, Bunda, harus berpindah dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat ke tempat yang hanya untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sahabat itu tadi namanya siapa? Salman Al-Farisi. Ingat aja belakang namanya Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi. Baik. Sebab kebahagiaan yang kedua adalah orang yang Allah Ta'ala memberikan sifat yaitu qanaah. Ya. Apa qanaah tadi, Bunda? Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan dari rezeki. Kalau orang merasa cukup berarti, Bunda, dia tidak akan mencari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia cukup dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Itu qanaah namanya, Bun. Ya, mencukupkan diri dengan rezeki yang apa, Bun? Rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban. Bukan dengan rezeki yang haram. Makanya ada doa yang terbaik di hari Jumat, Bunda. Setelah sholat asar ini ada doa yang terbaik, Bun. Ini permohonan kalau dimohonkan kepada Allah tidak akan ditolak doa ini, Bunda. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Ini doa bagus dibaca hari Jumat pada asar. Ya, Bu, ya. Allahumma kfini bihalalika. Boleh Allahumma kfini bihalalika atau Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika an maksiatika. Sudah? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Itu doa disunahkan dibaca pada asar pada hari Jumat. Dan insya Allah, Ibunda, itu doa tidak akan ditolak pada hari Jumat. Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Sudah? Allahumma kfini. Ikfini tadi cukupkan. Allahumma kfini bihalalika
an haramika. Sudah Bunda? Wa bi ta'atika an maksiatika. Wa bi ta'atika an maksiatika. Wa bi fadlika amman siwaka. Wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Baik, ini tadi diamalkannya kapan Bun? Diamalkan yaitu ba'da asar pada hari Jumat. Kan biasanya ini waktu yang mustajabah Bunda ya, setelah asar pada hari Jumat. Baik, kemudian yang terakhir Bunda, tanda kebahagiaan dan kebaikan itu kata para ulama adalah orang-orang yang Allah telah berikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi barang siapa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu itu diaplikasikan dalam hidupnya, dalam keluarganya dengan baik, maka Allah telah memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Maka kata Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ya ingin bahagia di dunia, harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, ya ingin bahagia juga di akhirat, harus dengan ilmu. Dan yang ingin kedua-duanya adalah harus juga dengan ilmu. Maka ibunda yang diwariskan kepada anak-anaknya ilmu, Bun. Betul, Bu? Bun, selain mewariskan harta, wariskan juga ilmu. Kenapa penting ilmu, Bunda? Karena ilmu itu yang menjaga kita. Kalau harta, kita yang jaga, Bu. Dan ilmu setiap hari akan bertambah, tapi harta setiap hari, setiap waktu akan berkurang. Betul, Bu? Betul, Bu? Ustaz ulangin sekali lagi. Ilmu itu yang menjaga kita. Tapi kalau harta, kita yang jagain. Orang makanya semakin banyak harta, semakin khawatir. Khawatir diapain, Bu? Khawatir diapain, Bu? Khawatir hilang, khawatir dicuri, dan seterusnya kan. Semakin banyak hartanya, ternyata semakin orang menjadi gelisah gitu kan. Baik, satpamnya nggak cukup satu pun, ya, security-nya sampai 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau ilmu, dia yang menjaga kita, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu akan terus bertambah, Bun. Ilmu semakin belajar, semakin bertambah, semakin belajar, semakin bertambah. Tapi harta, setiap hari harta bisa berkurang, Bun. Apalagi kalau harta itu tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa habis, Bun. Bun, orang dikasih harta warisan hari ini 1 M. 1 M itu berapa, Bu? Bu, M. Bun, kalau dikasih 1 M, Bun, kalau dia tidak manfaatkan dengan baik, bisa saja 1 M itu mungkin dalam waktu cepat habis, Bu. Makanya kata para ulama, ilmu terus bertambah, tapi harta cepat habis, Bu. Makanya sekali lagi Bunda, tinggalkan warisan yang terbaik, baik berupa harta, dan yang paling utamalah wariskan keilmuan, Bu. Makanya Bunda kalau udah selesai anaknya S1, kalau ada rezeki, ya, lanjutkan kuliah S2-nya. Udah selesai S2, lanjutkan S3-nya. Udah selesai S3, Bu. S apa lagi, Bu? Bun, S apa, Bu? Ya. Ustaz tuh kepingin kalau ada lagi pendidikan di atas S3, kepingin lagi, tapi udah nggak ada lagi pendidikan setelah S3, Bun. Jadi jenjang pendidikan itu strata 1 S1, strata 2 S2, strata 3 S3. Nah setelah itu udah nggak lagi ada pendidikan, Bun. Tapi kan ilmu kapan saja, Bunda, tidak membatasi diri, Bunda ya. Belajar dari mana saja, dapat ilmu dari mana saja, dan kita tidak pernah putus asa daripada menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya mencari gelarnya, Bun, tapi yang dicari ilmu itulah untuk keberkahan kehidupan kita. Lah tadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik Ibunda, mungkin itu tema yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita keberkahan dan kemuliaan. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab, sharing. Kalau ada yang mau bertanya, kami beri kesempatan. Mengenai tema tadi ataupun di luar tema, silakan kami buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan Bunda, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Bunda kalau ada yang mau bertanya, Bun. Ada yang mau bertanya, Bun? Silakan Bu Sada, ada yang mau nanya, Bu? Ya, silakan, Bun. Unlimited.
sunahnya ini kan puasa Daud konsepnya satu hari puasa satu hari tidak. Baik. Pas kita jadi puasa, ini kombinasi ulang. Kalau kita pas hari puasa kebetulan diajak makan lah gitu sama kita batalkan puasa. Baik. Ustaz sederhanakan pertanyaan begini, Bun. Ustaz, kalau sedang berpuasa sunnah, apakah kalau kita diajak sama teman makan siang misalnya, kita batalkan puasa kita atau kita lanjutkan puasa kita? Sesuai dengan sunnah Nabi SAW, Bunda, boleh batalkan puasanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih baik. Itu amalan sunnah, Bunda, ya. Amalan sunnah. Dan tetap mendapatkan pahala, Bu. Nggak usah khawatir masalah pahala, Bun. Pernah dengar nggak kisah Rasulullah SAW pernah membatalkan puasa sunnah? Pernah dengar nggak ceritanya, Bun? Ceritanya apa? Aisyah lagi dapat hadiah makanan dari mungkin temannya atau tetangganya, ya. Kemudian Aisyah makan sendiri. Tampaknya Aisyah bersedih gitu karena nggak ditemenin sama Nabi SAW. Maka Rasul membatalkan puasanya, Bunda. Puasa sunnah dibatalin, Bun. Untuk apa tujuannya? Hanya menemani Aisyah makan bersama oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang paling baik akhlaknya kalau bukan Rasulullah SAW? Jadi yang sunnah itu fleksibel, Bun. Boleh dibatalin. Dan pahala tetap ditulis oleh Allah Ta'ala. Apakah besok kita mesti puasa lagi? Nggak usah, Bunda. Karena kan kita konsisten tadi puasa Daud, ya. Misalnya hari ini kita udah sedang berpuasa tapi kita batalin. Udah besok tidak berpuasa. Puasa Daudnya nanti pada hari lusanya. Baru kemudian kita batalin lagi atau tidak berpuasa, berikutnya baru berpuasa. Karena puasa itu harus konsisten. Ini yang pertama, Bun. Yang kedua, kalau orang puasa Daud, Bunda, jangan digabungkan nanti dengan puasa Senin Kamis. Contoh misalnya, kan kalau puasa Daud kata Nabi SAW sehari berpuasa, sehari puasa. Maka misalnya kalau dia puasa Daudnya, misalnya dia puasanya Daudnya di hari Selasa, ya. Atau dia puasa Daudnya mungkin hari Ahad misalnya, puasa Daudnya, ya. Kan akan ketemu hari apa? Senin. Senin kalau dia puasa Daud sebenarnya Seninnya dilewatin aja dulu. Langsung puasa hari Selasa. Kemudian Rebu kan tidak puasa tuh, Kamis. Karena nanti akan bergilir itu. Pasti akan ketemu dengan hari Senin dan ketemu dengan hari Kamis, ya. Kalau konsisten mengambil puasa Daud. Tapi kata para ulama, kalau memang bersamaan antara Senin itu juga adalah puasa Daudiyah, baru boleh digabungkan, Bun. Paham, Bun? Ini yang disebut dalam fikih namanya ta'adudun niat bi'amalin wahid. Boleh menggabungkan beberapa niat puasa dalam satu waktu. Jadi dia puasa Daud, karena dia hari Senin, maka dia niatkan puasa Senin. Dapat pahala 2. Tetapi kemudian tadi menggabungkan antara Daud dengan puasa Senin itu jangan. Dalam arti kata, tadi Daudnya hari apa, Bu? Ahad. Mestinya adalah dia kalau puasa Daud di hari apa? Selasa. Seninnya lewatin. Ya, karena nanti kan akan ketemu juga kan? Pasti akan ketemu dengan hari Senin atau juga ketemu dengan hari Kamis. Karena nanti kalau model puasa Daudnya kayak begini nanti nggak konsisten puasa Daudnya kata para ulama. Ya. Nanti kalau puasa Daudnya hari Rebu, nanti kemudian Kamisnya dia puasa juga. Jangan kata para ulama. Jadi kalau dia puasa Daudnya hari Rebu, berarti Kamisnya diapain? Dilewati, ditinggal, nanti baru Jumat puasanya. Kalau niat awalnya memang puasa Daud. Ya, beda halnya kalau memang Bunda memang puasa Bunda cuma Senin Kamis misalnya. Ya itu silakan, tetapi kalau saya berniat melaksanakan puasa Daud, maka kalau puasa Daud kata Nabi SAW, ya sumu yauman yuftir yauman, sehari puasa, sehari libur, sehari puasa, sehari libur. Berarti kalau ketemu nanti hari Seninnya, ada selingan hari Seninnya, lewatin aja hari Seninnya. Ya, karena nanti pasti akan ketemu juga kan? Pasti waktu puasa itu adalah akan ketemu juga pada hari Senin. Maka kalau ketemu puasa Daud dengan hari Senin, itu boleh digabungkan niatnya. Dalam hukum fikihnya namanya ta'adudun niat bi'amalin wahid. Paham, Bunda? Paham, Bun? Jadi Bunda kalau diundang makan sama teman, hadiri. Batalin puasanya. Insya Allah pahala udah dapat. Ya, Bu, ya? Kenapa? Enggak, Daud itu sesuai dengan niat ibu-ibu. Ada yang Daud ingin mencoba mungkin 1 bulan. Ada yang puasa Daud mungkin 6 bulan. Ada yang puasa Daud 1 tahun. Ya silakan ibunda sesuai kemampuan kita. Ingat amalan sunnah itu ibunda, fattakullah mastatatum. Lakukan sesuai kemampuan.
Mampunya 1 bulan, silakan. Mampunya 5 bulan, 6 bulan, silakan. Mampunya 1 tahun juga boleh. Ya, paham? Itu amalan sunnah namanya. Baik, ada yang lain silakan, Bun. Ada yang lain silakan, Bu. Kayaknya ini ahli Daud semua nih kayaknya. Puasa Daud semua ya. Silakan, Bun. Ada pertanyaan yang lain, Bun? Silakan. Ada pertanyaan lain, Bun? Kalau itu yang pas hari itu harusnya puasa tapi tidak enggak, besoknya puasa aja lagi nanti kalau udah lihat puasa Daud gitu. Begini, Bun. Ibunda mulai puasa Daud misalnya kalau kita hitung hari Senin. Berarti Ibunda Senin puasa Daud. Selasanya enggak. Rebo puasa Daud. Kemisnya lewatin. Jangan puasa Kamis. Kalau memang nawa itu awalnya Daud. Ya, Bu ya? Karena puasa Daud itu apa kata Rasul? Yasumu yauman, yuftir yauman. Sehari puasa, sehari libur. Ada hikmahnya Ibunda, kenapa puasa itu jangan setiap hari Ibunda? Pertama, batas kemampuan kita pasti ada. Makanya Rasul nggak meminta puasa setiap hari, Bu. Yang kedua, mohon maaf Ibunda, mungkin suami perlu ajak jalan-jalan, mungkin mau nemenin suami. Kalau puasa terus, kapan mau nemenin suami? Ada hak yang lain Ibunda, ya. Makanya kalau toh dia puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Karena kalau setiap hari puasa, dilarang sama Nabi, Bun. Namanya siyamud dahri. Itu nggak boleh dalam Islam, Bun. Ustaz, saya ingin puasa setiap hari selama 1 tahun. Haram hukumnya, Bu. Haram hukumnya, Bu. Bukan jadi masyru', bukan jadi disyariatkan, enggak. Jadi haram, Bu. Kenapa dia haram, Ibunda? Pertama, tidak sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, ada hak Ibunda, ada hak orang lain, ada hak anak kita, ada hak keluarga kita, dan yang paling penting hak badan kita. Bun, kalau itu puasa setiap hari dalam 1 tahun, ya insya Allah, Bun, bukan jadi sehat, malah jadi drop, ya, malah jadi menyakiti tubuh kita, dan itu nggak boleh dalam Islam, Ibunda. Makanya ada sahabat yang minta berpuasa setiap hari di Rasulullah SAW. Makanya Ibunda bedakan antara baik dan benar. Bun, apa bedanya antara baik dan benar, Bun? Bun, apa bedanya antara baik dan benar? Iya, sesuatu yang benar insya Allah baik. Tapi yang baik belum tentu benar. Contoh, puasa pada hari raya Idul Adha. Haram hukumnya. Orang lagi nyembelih kurban, orang lagi makan sate, lagi sop kambing. Nggak boleh puasa. Bahkan sampai hari tarwiyahnya nggak boleh itu. Iya. Itu hari tarwiyah apa? 11, 12, 13. Makanya ada puasa Ayyamul Bid yang batal 1 hari, Bun, tanggal 13. Nah, dalam kaidah fikih, Bunda, kalau bertemu sesuatu yang dilarang dengan yang disunahkan, yang didahulukan, yang dilarang dulu, Bun. 13 itu kan adalah hari tarwiyah, ya Bunda, ya. Haram untuk berpuasa. Tapi tanggal 13 juga adalah Ayyamul Bid. Mana yang dikedepankan kata para ulama? Yang kedepankan haramnya. Berarti jangan berpuasa tanggal 13 Zulhijjah. Itu yang dilarang, Bu. Jangan ikutin sunnahnya, Bu. Jadi dalam kaidah fikih kalau bertemu yang haram dengan yang sunnah, dahulukan dulu yang dilarang. Berarti dilarang berpuasa pada tanggal 13 Zulhijjah. Makanya orang kalau puasa Ayyamul Bid di bulan Dzulhijjah itu adalah cuma 14 dan 15. Berarti tanggal 13-nya itu tidak berpuasa, tapi pahala tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia biasa menjalankan Ayyamul Bid. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Paham, Bun? Dibatalkan, tidak puasa. Kamis nggak puasa. Ibunda Jumat puasa. Nggak puasa. Udah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makan aja, Bun. Puasa, Sabtunya nggak puasa. Jangan puasa, karena kita Daud. Jadi sudah terhitung itu yang Ibunda hari Jumat puasa tadi, kemudian batalin itu, udah dihitung puasa Daud. Iya, Sabtu Ibunda libur, Ahad puasa. Ada kondangan misalnya, Bun, ya hadiri kondangan, Bun, makan. Ya Seninnya lewatin. Nanti puasa Daudnya itu apa? Apa namanya? Iya. Cuma jangan disengaja, Bu, ya. Setiap lagi puasa Daud, ya, ada undangan makan, ya gak jadi puasa Daudnya nanti. Sesekali mungkin ada undangan, ada acara, ya nggak ada masalah.
La yukallifullah nafsan. Memang sunnahnya kata para ulama, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, cuma para ulama mengatakan begini, misalnya besok kita tuh ada undangan teman untuk ajak makan siang tadi Bun ya. Dari malam hari tetap niatkan puasa sunnah dulu. Tetap dijalankan puasanya, nanti pas di acara baru dibatalin. Itu maksudnya para ulama Bun. Dari tetap dapat pahala puasa Daudnya. Kan jam makan siangnya jam berapa Bun? Bun, makan siang jam 12 misalnya ya, atau jam 11. Tapi Ibunda udah malam hari itu udah berniat untuk puasa besok harinya. Dan Ibunda tetap sahur pagi harinya, jalankan puasa seperti biasa. Pas di tempat acara, batalin. Bukan berarti besok ada acara, udah malamnya udah nggak puasa. Enggak. Ya, itu udah nggak niat puasa Daud namanya ya. Paham ya Bu ya? Paham Bun? Baik, ada yang lain silakan. Ada yang lain Bunda? Ya kayaknya dia udah pada paham insya Allah. Ciri orang cerdas itu kata para ulama, kalau ditanya diem gitu. Ini kalau ibu-ibu al-muhajirin diem, itu orang pintar semua, orang cerdas ya. Iya, baik pintar banget ibu-ibu ya. Baik, mungkin itu yang Ustaz dapat sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di bulan depan. Dan ada info dari pengurus majelis ta'lim. Insya Allah kajian kita mungkin nanti menggunakan buku atau referensi Bunda. Jadi biar temanya berunut ya. Ibunda, nanti tema yang kita akan bahas adalah kitab atau buku namanya Ahbabullah, 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kita bahas nanti satu persatu, satu golongan sampai 40 golongan insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ibunda kalau mau cari bukunya bisa dicari di Shopee atau di apa namanya itu, di online atau toko ya. 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Covernya warna hijau putih kalau tidak salah ya. 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Temanya sesuai dengan apa? Hanya 40 karakteristik. Iya. Nah, nanti kita satu kali kajian itu satu golongan aja. Misalnya orang bertaubat. Ayo kita bahas tentang taubat saja. Orang yang bersyukur, syukur ya. Karena itu 40 golongan itu Ibunda, 40 tema itu Ibunda. Jadi nanti secara berunut kita akan bahas bagaimana di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Dalil Al-Qurannya apa, dalil sunnahnya apa. Itu satu golongan tuh bahasanya lebih 1 jam itu Bun. Iya, baik. Gitu. Iya, jadi kita ambil satu kajian itu kan 40 tema itu Bunda ya. Coba dibuka di Google Bun. Coba dibuka. Kalau Ibu di Shopee Bun. 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah. Ya Ibunda silakan bisa diakses. Kalau ada PDF-nya nanti Ustaz share coba ya. Ustaz carikan PDF-nya. Mungkin kalau yang nggak mau pakai buku, mau cukup di di HP-nya saja. Insya Allah Ustaz carikan PDF-nya nanti. Iya, ini bukunya. 40 karakteristik golongan yang dicintai oleh Ibu pengurus tolong ingetin Ustaz, nanti Ustaz carikan PDF-nya ya. Jadi Ibunda jadi bisa buka-buka di HP nanti Bunda tanpa harus membeli bukunya. Tapi kalau mau beli ya silahkan, gak ada masalah, mungkin biar ada wujud kitabnya ya. Karena kalau nggak ada kitabnya mungkin kurang afdol gitu ya, silahkan ya. Tapi ya mau cukup dengan PDF-nya, insya Allah Ustaz akan bantu carikan PDF-nya. Baik Ibunda, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Ibunda semua sehat, barokah, panjang umur. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.